betapa ku mencintaimu. Kau yang selalu aku banggakan. Katakan pernah sadari betapa ku menyayangimu. Kau yang selalu aku inginkan. Bagaimana pemirsa, sudah mulai melek hukumkah ketika kita sedang menuju desa atau juga kelurahan sadar hukum? Kita mulai dulu yuk dari individu yang sadar hukum begitu ya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita di hari ini, tadi sudah cukup banyak informasi yang disampaikan. Saya masih akan kembali ke Pak Freddy. Pak, adakah mungkin data-data yang bisa kita share? Artinya begini, dari segi pelanggaran hukum yang mungkin sempat terjadi sampai dengan hari ini, yang paling banyak itu bersentuhan dengan masyarakat di level desa atau juga kelurahan tuh dari apa Pak? Permasalahan hukum yang seperti apa Pak Freddy? Jadi ini, kalau bicara masalah hukum itu kan dilihat dari kriteria pelanggaran ya. Baik. Nah, pelanggaran mulai kita lihat pidana ringan. Nah, pidana ringan ini kan tidak harus apa istilahnya sumir ya. Itu biasanya kan pelanggaran lalu lintas itu kan juga terjadi. Nah, kebanyakan memang data yang kami lihat ini ada di kalangan anak-anak remaja pemuda. Oke, baik. Ya mulai dari pelanggaran mengendara, dia tidak tertib di dalam masalah kelengkapan kendaraan, terus kemudian juga meningkat anak-anak remaja ya, kadang-kadang pelanggaran-pelanggaran ini mereka nggak sadari dengan gaya anak muda itu sudah satu pelanggaran. Nah, tetapi untuk pelanggaran-pelanggaran besar, ya kalau saya bilang kan yang kategori istilahnya penyalahgunaan mewenang, itu biasa ada pada level penguasa. Nah ini yang harus kita, makanya saya sangat apresiasi untuk misi daripada teman-teman dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sangat apresiasi. Dan ini tidak boleh jeda. Kami pernah melakukan kerjasama dengan Kanwil HAM ini bukan sekarang, Bu. Mulai zaman saya masih mahasiswa, saya pernah menjadi pengurus Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, itu berjalan. Nah, makanya negara itu kan memvalidasi juga terbatas. Maka tadi Bu Lili sudah sampaikan, contohnya bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Ada programnya Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kita imbangi apa yang bisa kita lakukan dari daerah, karena lokus ini kan juga di daerah. Makanya kita bantu juga dengan namanya bantuan hukum untuk masyarakat miskin melalui APBD provinsi. Begitu juga urus masalah kejahatan narkotika. Bukan hanya semata tanggung jawabnya negara, Polri sama BNN. Karena lokus atau kejadiannya ada di daerah, kami juga membuat regulasi tentang pencegahan ya, penyalahgunaan narkotika. P4GN. Berarti ketika ditanya Pak Freddy sejauh mana support provinsi dalam hal ini adalah Dewan Provinsi untuk bisa mendorong ini agar bisa lebih cepat realisasi, itu apa saja Pak Freddy? Ya tentunya gini, kita ini kan istilahnya level ada di bawah ya. Baik. Sistem pemerintahan kita hierarkis. Ya, tentunya pemerintah ini kan penuh kebijakan secara nasional. Baik. Lokus ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota. Makanya apa yang bisa kita sharing, kita sinergi dengan program pemerintah pusat, kita akan lakukan. Ini kan tujuan positif dalam rangka yaitu tadi kesadaran hukum. Nah, kita penegakan hukum ya tentunya tadi disampaikan termasuk hal-hal masalah restorasi justice ya. Istilahnya tidak semua persoalan harus ke pengadilan. Bisa non judisial. Itu saya sepakat. Jadi kalau semua itu bisa diselesaikan dengan musyawarah, ya toh. Istilahnya kalau musyawarah biasa kasus perdata. Kalau pidana kita lihat, kalau pidananya memang ringan ya tentunya boleh. ada rehabilitasi toh. Tapi kalau sudah memang pelanggaran ini sudah melanggar namanya peraturan undang-undangan ya tentunya ada penegakan. Gitu loh. Intinya gitu. Yang paling penting sekarang ini justru saya bilang tidak semua pelanggaran hukum, ya toh, itu diberikan sanksi hukum yang dalam bentuk kurungan, tapi sanksi sosial. Ini yang penting, sanksi sosial. Menurut Bapak itu jauh lebih memberikan efek jerah begitu ya Pak? Iya. Ya, ini dari level-level tertentu bisa kita sanksi sosial. Baik. Itu yang saya harapkan gitu. Yang penting kita Jawa Timur tetap peduli di dalam masalah penegakan hukum, khususnya dalam program ini tadi, saran hukum sama
paralegal ya untuk Komisi desa A itu. sudah siap ini untuk bisa. Kita sudah buat perdanya. Oke, nanti, Bahkan Pak. perdanya sudah 2 kali kita revisi Soal itu. payung hukumnya nanti kita simpan dulu. Saya akan kembali Iya, ke Pak iya. Freddy. Ini Pak Subianto, mau nggak bisa ditambahkan Pak, penerapannya itu sampai sejauh mana sih sampai dengan hari ini Pak, berkaitan dengan sosialisasi dan juga mungkin program-program untuk bisa menuju desa kelurahan sadar hukum di Jawa Timur Pak? Ya, jadi gini, mungkin masyarakat atau teman-teman perangkat desa itu, kelurahan juga perlu mengetahui informasi tentang pembentukan pembinaan desa sadar hukum ini dulu ya. Karena kita fokusnya ke sini dulu nanti. Baik. Ya, jadi tadi sudah disampaikan bahwa dalam rangka pembentukan dan pembinaan desa sadar hukum ini kita telah menerjunkan ini teman-teman penyulukum dari kantor wilayah bekerja sama dengan erat dengan Ibu ya, dengan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur. Oke. Ini kami terus terang aja, pembentukan pembinaan desa hukum ini merupakan kolaborasi yang sangat baik antara Kanwil Kemenkumham dengan Biro Hukum. Baik. Tentu saja dengan anggota dewan, karena saya tadi berpikir nih mempunyai peran penting juga nih dewan untuk penganggarannya ya, persetujuan penganggarannya Pak. Sudah disiapkan supaya kalau anggarannya katanya Freddy tadi. banyak diberikan ke Pemda sehingga program-program kami termasuk pembentukan desa hukum bisa berjalan dengan baik di Jawa Timur. Oke, baik. Bu Lili, support seperti apa sih Bu yang sangat-sangat diharapkan dalam hal ini Bu Lili? Iya, terima kasih. Sebenarnya tadi sudah disampaikan Pak Bianta, desa dan kelurahan sadar hukum maupun paralegal itu di programnya beliau di BPHN. Tapi kita sudah banyak lakukan support ya. Jadi contohnya sekarang ini itu kami sebelumnya sudah ngirim surat ke Sekda untuk mengirimkan SK terkait dengan SK kepala daerah terkait dengan desa binaan dulu. Karena untuk bisa jadi desa hukum kan desa binaan dulu. Dibina dulu desanya Nah, itu gitu. itu sudah masuk ke kami 407. Oke. Yang sudah dimasukkan. Jadi kabupaten kota ini sudah mengirim ke kami 407. Kemudian diminta untuk memenuhi data maupun dokumen penunjangnya. Data pendukungnya. Ada, kita sudah share terus semuanya. Dan alhamdulillah kemarin sudah terkumpul data. Dan ini saya share melalui Pak Sekda, Pak Asisten, itu di-share ke Sekdanya kabupaten kota. Sehingga kemudian di bagian hukumnya mereka sudah, loh kamu belum. Jadi sudah. Mereka saling cross check ya, Iya. apakah daerah mereka Kami sudah selalu masuk begitu kami ya? selalu koordinasi. Jadi misalnya kekurangannya, kalau misalnya penyuluhan di desa mana yang binaan, kami datang penyuluhan. Kemudian kami juga kerjasama dengan perguruan tinggi. Untuk perguruan tinggi jika mengadakan pengabdian masyarakat, itu tolong ke desa-desa yang sudah dituangkan dalam desa sadar hukum binaan, desa binaan. Jadi kita sudah dengan perguruan tinggi supaya seluruh desa yang 407 itu kan tidak mungkin Biro Hukum ini bisa sanggup. Oke, baik. Maka ke kabupaten kota juga ke perguruan tinggi kita untuk memenuhi persyaratan tersebut. Oke, Bu Lili, yang menjadi PR sampai dengan hari ini sebenarnya apa sih Bu untuk bisa lebih mempercepat langkah desa yang sadar hukum ini Bu? Lebih ke kesadaran masyarakat kitanya atau sebenarnya memang ada beberapa PR yang masih belum bisa jadi masih ada diselesaikan? banyak permasalahan sebenarnya. Kemarin kebetulan kita rakor Pak dengan Kabag Hukum Kabupaten Kota. Dari situ saya dapat laporan bahwa memang ada beberapa. Pertama, masalah dari masyarakatnya sendiri. Kendalanya adalah kebetulan di Sampang. Oke. Sampang itu ada 185 desa. Yang PJ Kades itu 150. Padahal PJ ini kan pegawai negeri, bukan kepala desa definitif. Jika nanti dia akan diberikan juga cuma dia akan pindah. Oke, baik. Bu Lili, nanti bisa kita lanjutkan kembali, kita jeda sebentar ya. Dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami, pemirsa, untuk program Ruang Publik yang masih akan bersama dengan Anda sesaat lagi. Itu politik, Pak. Iya Pak. Iya, politik. Politik Pak ya. Takkan pernah sadari betapa ku mencintaimu, kau yang selalu aku banggakan. Kau takkan pernah mengerti betapa ku